warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Isnaini, perwakilan dari tim penggerak PKK Kecamatan Leksono. Saya ingin menjelaskan tentang peran Pokja 2 dalam pencegahan stunting pada anak. Pernah dengar stunting? Sebagian orang mungkin asing dengan istilah tersebut. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Menteri Kesehatan RI mengatakan, ajarkan ke anak-anak kita kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung, harus hamil yang direncanakan. Berikan kasih sayang, makan makanan dengan gizi yang baik agar anaknya tidak stunting dan menjadi anak yang cerdas dan berkualitas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Sedangkan stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang antara lain disebabkan gizi buruk. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia. Atau dalam bahasa yang lebih umum adalah kuntat atau kerdil. Stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi segera, maka dapat dipastikan Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan. Apa saja gejala stunting? Yaitu anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh yang cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, dan pertumbuhan tulang pada anak tertunda. Mencegah stunting akibat asupan gizi yang kurang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana jalan yang paling tepat agar kebutuhan gizi dapat tercukupi dengan baik? Dalam pencegahan stunting, PKK melakukan berbagai cara, di antaranya yang pertama, memberikan penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, mengadakan kelas ibu hamil setiap bulannya. Yang ketiga, mengadakan BKB atau kelas ibu balita untuk mengetahui tumbuh kembang pada anak, yang terintegrasi dengan POSPAUD dan Posyandu, biasa disebut dengan BKBHI Literasi. Pemberian makanan bergizi pada balita dan ibu hamil,
Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, dan juga penurunan fungsi kognitif, gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting baik dilakukan sedini mungkin. Untuk Laksono sendiri, terdapat kurang dari 10% anak yang mengalami stunting. Salah satu intervensi dalam program PKK adalah tentang perubahan perilaku masyarakat. Program PKK dilakukan dengan pendekatan menyeluruh seperti melakukan aktivasi posyandu-posyandu dan pemberian pengetahuan tentang gizi anak. Mulai dari makanan apa saja yang boleh untuk bayi di atas 6 bulan, bagaimana tekstur yang baik, dan berapa banyak yang harus diberikan, termasuk pengetahuan pentingnya ASI eksklusif. Banyaknya anak stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu, orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Mari kita semua mencegah stunting dengan berperilaku hidup sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.